Baik untuk bisa kelengkapannya bisa didampingi dengan mushaf. Silakan dibuka di halaman 367. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini tidak seperti biasanya, kita mulai kajian tafsir sebagai pertimbangan bahwa kalau kita tunggu Sahih Bukhari dan Bulughul Maram ini selesai, kita tidak akan mungkin lama baru bisa baca tafsir. Maka insya Allah, apakah nanti setelah tafsir kemudian pekan depannya Sahih Bukhari dan Bulughul Maram, atau 2 pekan pertama tafsir dan 2 pekan terakhir adalah Sahih Bukhari dan Bulughul Maram. Insya Allah yang akan kita bahas atau ketahui tafsirnya adalah surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Surah ini saat ini Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita tentang surah ini. Surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ini adalah surah ke-26 dalam urutan mushaf. Kemudian terletak pada juz ke-19. Terdiri dari 227 ayat. Dan surah ini adalah surah Makkiyah kecuali beberapa yang di belakang akhir-akhir surah. Tayyib. Asy-Syu'ara itu maknanya adalah para penyair. Kita nanti akan melihat kenapa kemudian surah ini disebut sebagai Asy-Syu'ara. Yang paling pasti bahwa Asy-Syu'ara ini, kata Asy-Syu'ara ini disebutkan di dalam surah ini. Tapi kalau kita melihat dan membaca, surah ini adalah surah yang akan menghibur para da'i, yang dimana ketika dia berdakwah akan mendapati respon dari al-mad'u, orang-orang yang didakwahinya. Maka ini adalah hiburan, atau surah ini akan menghibur dia. Dan tema dari surah Asy-Syu'ara ini kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat 9 itu akan berbicara tentang orang-orang kafir dan bagaimana mereka itu berpaling dari kebenaran.
dan bagaimana kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan respon tersebut. Allah Ta'ala samanna law nunu alaina nabitta. Ketika melihat bahwa orang-orang yang didakwahinya ini ternyata berpaling dari dakwah tersebut. Lalu kemudian masuk pada ayat ke-10 itu sampai ayat ke-68 itu tentang kisah Nabi Musa. Jadi ada 7 di sini yang disebutkan kisahnya Nabi Musa dengan kaumnya. Nabi Musa sendiri ada beberapa itu. Ada 5. Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Musa dengan penyihir, ya. Ada beberapa. Nabi Musa dengan ketika dikejar, Nabi Musa ketika bersama dengan Firaun dan Firaun ditenggelamkan. Lalu kemudian nanti berpindah ke kisah Nabi Ibrahim. Akan berpindah ke kisah Nabi Ibrahim. Lalu kemudian akan masuk di kisahnya Nabi Nuh dengan kaumnya. Lalu kemudian akan masuk di kisahnya Nabi Hud dengan kaumnya. Akan masuk di kisahnya Nabi Saleh dengan kaumnya. Akan masuk di kisahnya Nabi Lut dengan kaumnya. Akan masuk di kisahnya Nabi Syuaib. Dan semua itu adalah menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir masuk di Asy-Syu'ara. Tentang kisah tentang para penyair. Jadi itu secara umum tema dari Asy-Syu'ara. Ya. Ya sepertinya dengan disebutkan Asy-Syu'ara akhir-akhir ini, itu kita ambil hikmah bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur para dai. Orang-orang yang berdakwah di atas kebenaran, bahwa tatkala engkau berdakwah, tugasmu hanyalah iqamatul hujjah, memberikan hujjah. Setelah itu selesai. Lebih dari itu pasti kamu akan melampaui adab dan akhlak. Sebab hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan orang-orang yang dalam hal ini tidak henti-hentinya sudah iqamatul hujjah, memberikan hujjah lengkap dengan dalil-dalil dan penjelasannya, aqwalul ulama, lalu kemudian misalnya orang yang kita dakwahi ini belum mau menerima, kapan kita melampaui? Koni rokapapau. Disitulah kemudian kita timbullah ejekan, timbullah perkataan-perkataan yang sudah keluar dari adab. Sebab tugas kita ini adalah al-balag, wa ma 'alaika illa al-balag. Itu kepada Nabi, lebih-lebih kepada kita. Maka tugas kita bagi para dai atau siapa saja yang mengetahui kebenaran, sampaikan kebenaran itu dengan dalilnya. Setelah itu hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika tidak, kita akan melampaui adab dan akhlak. Nah, itu kita bisa ambil hikmah itu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur dengan surah ini, dengan disebutkan kisah-kisah para nabi, dengan bagaimana kaum mereka memperlakukan para nabi tersebut. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Ta sin mim. Ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Cara membacanya dengan menyebutkan nama masing-masing huruf tersebut. Dan ini kita lihat ada di 2 surah di dalam Al-Quran. Yang surah yang kedua itu adalah surah Al-Qasas. Bisa dibuka di halaman 385. Jadi yang saya cantumkan itu yang di luar setelah nama surah dan ayatnya itu halaman 385. Itu mirip ayat 1 dan ayat 2 dari surah Asy-Syu'ara ini.
Metode kita sama dengan waktu Ramadan, agar kemudian kita melihat bagaimana Al-Quran ini saling menjelaskan satu sama lain. Kemudian itu Al-Qurannya semakin kita pelajari, semakin tipis. Maksudnya semakin jelas kesimpulan. Surah Al-Qasas 385. Tasim mim tilka ayatul kitabil mubin. Jadi 2 surah. Kemudian kembali bahwa huruf muqatta'ah, ya, atau sebelumnya kita bahas dulu tentang asy-syu'ara. Syair, kemudian orang yang melantunkan itu disebut dengan syair. Kalau banyak berarti asy-syu'ara, orang yang melantunkan syair. Dan sekaligus surah ini ingin menegaskan bahwa Al-Quran itu kalamullah dan syair itu kalamul bashar. Al-Quran itu adalah perkataan Allah dan syair itu adalah perkataan manusia. Ya. Syair adalah perkataan manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali di dalam Al-Quran membersihkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhkannya dari gelar penyair. Ya. Sebab pada umumnya syair itu banyak digunakan pada maksiat. Banyak digunakan pada maksiat syair. Ya, apakah menceritakan keburukan atau nafsu menumbuhkan nafsu. Sebab syair itu adalah apa yang kemudian dirasakan oleh seseorang lalu kemudian dia ungkapkan dalam kata-kata yang indah. Syair. Sering kita dengar yash'urun sama wala yash'urun, mereka tidak merasakan. Ya. Misalnya di dalam surah Yasin, coba dibuka di halaman 444, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu." Kami tidak pernah ajarkan kepada Muhammad itu syair dan tidak pantas baginya, ya, syair tersebut. 344 di ayat 69. Paling bawah itu. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra, dan kami tidak pernah mengajarkan syair. Wa ma yanbaghi lahu, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Jadi yang sangat menggandrungi syair dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panutannya, maka bisa mengambil pelajaran dari sini. Sibukkan diri dengan Al-Qur'an, jangan dengan lantunan-lantunan syair. Allah mengatakan, kami tidak pernah ajarkan kepada Nabi kami yaitu Muhammad syair, dan tidak pantas dia bersyair. In huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali adalah zikir, pelajaran, dan kitab yang jelas. Dari sini jelas pilihan bagi orang yang beriman dan menjadikan Rasulullah sebagai teladannya ketika untuk kemudian lebih memilih Al-Quran daripada perkataan-perkataan yang lain. Ya. Sebab orang-orang kafir mengira bahwa Nabi itu penyair. Tapi tidak, Al-Quran ini bukan syair. Kemudian diantaranya lagi surah Al-Anbiya, bisa dibuka di halaman 322. Ini supaya ya kita terbiasa membuka Al-Quran dan membandingkan Al-Quran itu menafsirkan satu sama lain. Ya. Di ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun
falyatina biayatin kama ursilal awwalun. Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanyalah seorang penyair. Mereka menganggap Rasulullah penyair, padahal bukan. Ya. Itulah tadi yang di Yasin itu empat yang kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mereka menyebut Rasulullah sebagai penyair. Pada surah As-Saffat 447 mereka mengatakan wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Mereka mengatakan 447, apakah kami akan meninggalkan Tuhan kami karena penyair gila ini? Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat ayat 36. Ya. A inna latariku alihatina li syairin majnun. Coba disebut penyair saja, itu Allah tidak ingin orang yang menyuruh kepada agama ini disebut penyair. Tidak mau. Sebab konotasinya pada hal yang sifatnya maksiat. Seperti itu. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga adab ini, menjaga agama ini dengan menjauhkan dari gelar-gelar yang konotasinya kebanyakan diarahkan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat atau kelalaian. Kemudian kembali mereka menggelari Nabi syair penyair dalam surah At-Tur. Am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. 524. Itu halaman yang saya sebutkan di luar nomor ayat 30. Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Maka kemudian di surah Al-Haqqah ini 568, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Bahwa Al-Quran ini bukan perkataan seorang penyair. Sudah dikatakan begitu, kalian masih tetap tidak beriman. Maka dari beberapa ayat ini jelas lebih baik kita fokus terhadap Al-Quran daripada perkataan manusia, bagaimanapun indahnya perkataan manusia tersebut. Baik, itu tentang syair. Dan memang Nabi SAW juga mengingatkan di dalam hadis bahwa kalian memenuhi perut kalian dengan muntahan itu lebih baik daripada kalian memenuhi mulut kalian dengan syair. Maka sebagian ulama itu mengharamkan syair. Dan ini memang masuk dalam perbedaan pendapat. Di sisi lain, Nabi SAW berkata kepada Hasan bin Thabit, serang mereka dengan syairmu, dengan perkataanmu. Maka kemudian ulama mentaufikkan, mempertemukan dua ini, karena masing-masing ada dalil, lalu kemudian itulah yang menjadi kesimpulan pada akhir surah nanti ini. Pada akhir surah dari surah Asy-Syu'ara ini. Coba dilihat di akhir surah Asy-Syu'ara.
Sudah? Di ayat 224, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, para penyair yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Ya. Ini bahaya. Pengikut-pengikut penyair ini banyak orang-orang yang sesat, maka jangan terpengaruh dengan mereka. Jangan terpengaruh dengan mereka. Inilah yang kemudian fenomena yang terjadi. Banyaknya orang-orang yang hijrah, yang kemudian secara tampilan berubah, akan tetapi kebiasaan ini belum bisa dilepaskan. Dan sangat disayangkan kemudian da'i ikut terpengaruh fatwa-fatwanya, ya, akan kebiasaan orang-orang yang hijrah ini. Memang syair-syair itu banyak digandrungi oleh orang-orang yang sesat. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Coba perhatikan mereka itu, di setiap lembah itu mereka mengembara, cari inspirasi dan selainnya. Bukan kepada Al-Quran. Itu bedanya itu. Penyair itu cari suasana, cari apa, menghayal. Kalau penuntut ilmu buka Al-Quran, ada masalahnya buka Al-Quran. Penyair ada masalahnya, dia menghayal, lalu kemudian menuliskan dalam bait-bait yang indah. Ya. Perasaannya yang dia gambarkan. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan setelah itu perhatikan mereka itu suka mengatakan sesuatu yang mereka tidak kerjakan. Tayyib, itu kesimpulan dari Al-Quran. Itu hukum asal dari syair dan penyairnya. Tapi Allah memberikan pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa dzakarullaha katsiran, banyak berzikir, bukan banyak menyanyi. Ingat, kalaupun dia seorang penyair, dia tidak banyak bersyair. Dia banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Qur'an. Wantasaru min ba'di ma zulimu. Ya. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalib. Jadi coba kalau kita membaca Al-Qur'an, menghadirkan niat yang benar agar kemudian kita mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini bukan memberikan pilihan 50-50, tidak. Sehingga orang itu bingung yang mana, tidak. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu selalu menunjukkan kepada yang terbaik, yang paling kuat. Bukan membuat bingung. Masa ada orang beriman baca Al-Quran masih bingung yang mana? Pilih ini atau pilih? Pilih Al-Quran atau pilih? Makanya kembali kepada Al-Quran untuk mengobati hati yang cenderung melenceng dari peringatan-peringatan. Kita masuk di ayat 1 Tasim Mim. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, tilka ayatul kitabil mubin. Ya. Tilka artinya itu. Ya. Tilka artinya itu. Kalau di sini inilah. Itu di dalam apa namanya kitab tafsir, ismul isyara menunjukkan jauh, maksudnya karena Al-Quran ini derajatnya tinggi, maka digunakan tilka, derajatnya tinggi. Tilka ayatul kitabil mubin. Atau penjelasan yang lain, digunakan kata tilka sebab memperhitungkan anggapan orang-orang kafir yang mereka melihat Al-Quran itu jauh. Maka disebut tilka. Adapun inilah itu adalah tafsir. Tafsir itu, tafsir bahasa Indonesia. Ya.
Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah atau itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ayat syar'iyyah dengan ayat kauniyah. Ayat syar'iyyah ya syariat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita baca di dalam Al-Qur'an. Ayat kauniyah yaitu penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lucunya ini karena orang-orang yang tidak beriman ini mereka menolak ayat Al-Qur'an tapi mereka tidak bisa menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala al-kauniyah. Mereka bisa menolak syariat salat tapi mereka tidak bisa menolak hukum Allah tatkala Allah menghendaki dia sakit. Ketika dia tidak makan dia lapar. Ya. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum kauniyah. Baik. Tilka ayatul kitabil mubin. Bahwa Al-Qur'an ini adalah kitab yang jelas. Al-Qur'an ini kitab yang jelas. Ada yang mengatakan jelas, artinya bana jelas. Ada yang mengatakan al-mubin artinya al-mubayyin yang menjelaskan. Ya. Yang menjelaskan. Kedua-dua maknanya ini tidak bertentangan. Jelas dan menjelaskan. Dan Al-Qur'an ini menjelaskan segala sesuatu. Ya. Baik itu apa? Minimal dengan isyarat. Kita bisa lihat bahwa Al-Qur'an ini sudah tidak ada yang luput dari Al-Qur'an. Buka di surah Al-An'am ayat halaman 132. Ayat 37 dan 38. Sudah dapat? Ini kita sama-sama belajar ya. Kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. 37 38. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farradna fil kitabi. Tidak ada yang kami luputkan di dalam Al-Kitab, dalam Al-Qur'an, mi syai'in sedikit pun. Ini orang kalau tidak menerima dengan iman, maka masa. Ya, buktinya banyak masalah tidak ada ditemukan di dalam Al-Qur'an. Betul, karena Al-Qur'an ini kitab petunjuk. Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk. Segala yang kita butuhkan petunjuknya ada dalam Al-Qur'an. Makanya kisah yang masyhur yang mungkin pernah kita dengarkan, salah seorang syekh dari Mesir namanya Syekh Muhammad Abdu yang ya, pernah berkunjung ke Paris, lalu kemudian dia masuk di salah satu warung makan, ya, lalu kemudian orang datang menemuinya, kemudian mengatakan kepadanya, katanya Al-Quran atau kitabmu itu mengatakan tidak ada yang luput dari kami, semuanya sudah ada dalam. Syekh mengatakan benar, semuanya ada dalam Al-Quran. Lalu kemudian orang itu mengatakan, coba buktikan apakah di dalam Al-Quranmu itu ada ya dibahas tentang sandwich, makanan sandwich. Ya kuidi ya kuidi. Coba gerak ke ko tongoy makadayaro akorange, tidak ada sesuatu yang luput, coba kaga onde-onde lain akorang. Kaga onde-onde. Ada? Bagaimana cara membuat onde-onde? Ya. Pak ceritanya tuh onde-onde, ya rukun asa pemenang Pak Denis sang politik. Ucaran di tama gula celana di tengah. Tapi bukan itu. Ternyata Syekh mengatakan ada. Kau tidak percaya sini. Ala jarina nagatangilo ketama di tempat membuatnya itu.
Kemudian dia mengatakan ini, tanya sama orang yang masak tentang cara membuat sandwich, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak ketahui. Tidak tahu buat sandwich, tanya sama orangnya. Sebab Al-Quran ini bukan kitab tata boga yang memuat semua resep, bukan juga kitab arsitek yang memuat tentang bagaimana cara mendirikan bangunan, bukan, tapi ini kitab petunjuk. Dan segala yang mendekatkan kita kepada Allah, memasukkan kita ke dalam surga, menjaga kita dari neraka, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Makanya kita terima dengan keimanan, itu baru mantap. Kalau tidak, maka kita akan masa sih. Allah sendiri mengatakan itu surah Al-An'am ayat 37 dan 38. Ayat 38. Ma farratna fil kitabi min syai', sedikit pun. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Al-Quran ini atau Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kita tentang hukum-hukum. Di antara tujuan penjelasan itu, di antaranya kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 219. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Bisa buka di halaman 34. Suruh kita pikir. Jadi bukan berarti setelah dijelaskan kemudian kita tidak berpikir. Bukti bahwa seseorang itu, iman ini adalah seseorang harus munculkan di dalam dirinya. Setelah dijelaskan itu, orang itu masih ada usaha dari dia, ikhtiar. Maka dia itu tongengin alat tu gimana kita kemudian menerima. Nah, ini yang tidak banyak orang menerima kebenaran. Nah, sebab kode alat tu kita orang punya hujah nanti di hari kemudian. Kedai pun penjelasan ini tidak sampai sama saya. Coba kita lihat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil af kadzalika yubayyin. Ini fokus kita. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Kita pindah lagi pada Al-Baqarah 221. Coba perhatikan di akhir ayatnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Penjelasan itu di antara tujuannya agar kita mengambil pelajaran. Kemudian di surah Ali Imran ayat 103, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Di antara tujuan penjelasan itu adalah agar kita ini terpetunjuk. Jadi agar disapa di Al-Quran. Kita mau mendapatkan petunjuk, baca Al-Quran. Kita mau mengasah bagaimana cara berpikir dengan benar, baca Al-Quran. Kita ingin mengambil pelajaran dan hikmah-hikmah, baca Al-Quran. Kita tidak mau tersesat. Di surah An-Nisa ayat 176 Allah mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu. Di akhir ayatnya Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Ini kan sudah jelas bagaimana Allah mengarahkan kita kepada Al-Quran, bukan kepada syair. Kemudian bagaimana supaya orang itu mengarah kepada kesyukuran? Baca Al-Quran. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Jadi penjelasan ini semuanya bisa mengantarkan kepada kita hal-hal ini. Bersyukur misalnya. Surah Al-Maidah ayat 89.
Saya hanya baca akhir-akhir ayatnya. Artinya Al-Quran ini adalah penjelas atau sesuatu yang jelas, dan yang berkata di dalam Al-Quran ini adalah Allah, maka sangat jelas bagaimana kalau kita mengambil Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, selesai masalah. Dan itu dikuatkan pada ayat Al-An'am tadi bahwa ma farratna, apa masalah apa yang kita hadapi, ada semua di dalam Al-Quran solusinya. Cuma kita lebih suka kalau ada masalah sedih dengarkan nyanyian, ya kan? Semakin sedih dengarkan Al-Quran, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu turun untuk obat hati. Kalau sakit hati jangan dengarkan nyanyian, tambah sakit hati. Ya, lantunan syair itu bisa membuat orang bunuh diri. Semakin kemudian membuat perasaannya itu semakin dia renungi, semakin dia terpuruk karena syair-syair ini. Maka ketika ada masalah, jangan lari ke syair, jangan lari ke nyanyian, jangan lari ke musik, jangan. Kepada Al-Quran. Cukup dan sangat jelas ketika Allah tidak ingin nabinya disebut penyair. Kemudian yang terakhir di surah An-Nur ayat 61, ayat terakhirnya, di akhir ayat, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ya. Ya kodinake gunalada akal letak, banyak-banyak baca Al-Qur'an dan pelajari serta tadabburi. Di situ baru kemudian kecerdasan dan akal seseorang itu akan semakin kuat. Tapi itu tadi bukan cuma membaca ya, mentadabburi. Ya, mentadabburi. Ya, nasabah memang ya, itulah Al-Quran itu kita petunjuk. Orang itu susah. Kadang kita berpikir, dia mana ni sepesilengang ini. Ya, jelas ini kebaikan, ini keburukan, jelas ini yang dimaksud, dia tidak bisa membedakan itu. Maka kemudian solusinya banyak membaca Al-Quran, dan Al-Quran ini tidak membuat kita bingung memberikan pilihan 50-50, tidak. Tapi memberikan solusi yang paling baik dan paling tepat. Ayat kedua, ayat ketiga. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, la'allaka, sepertinya ya, la'allaka bakhi'un. Bakhi'un ini maknanya muhlikun. Engkau akan membinasakan dirimu disebabkan mereka itu tidak beriman. Nah, ini hiburan, teguran dan hiburan. Nanti untuk kisah-kisah yang dijelaskan nanti. Bagaimana penolakan ya kaum-kaum kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Dan ini bisa kita temukan di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 tempat tentang ini. Yang kedua adalah di surah Al-Kahfi ayat ke-6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ketika mereka tidak beriman kepada Al-Quran, lalu kemudian engkau seolah-olah ya kau di agak sena ugi maka demaja perendah, tidak bisa tahan dengan perlakuan tersebut. Bagaimana Nabi cinta kepada manusia, untuk kemudian haris sangat antusias agar orang-orang itu terpetunjuk, lalu ternyata kenyataannya mereka tidak mengikuti Al-Quran. Maka itu membuat sedih. Maka Allah mengatakan fala'allaka bakhi'un, sepertinya lumun alim, gara-gara mereka tidak beriman. Maka kemudian kita bisa lihat di surah Fatir di halaman 435 itu. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Ya. Ini sama maknanya bakhi'un nafsaka. Nauno sesekali
Maka kemudian dakwah ini tidak perlu ada yang disesalkan, sebab memang tugas kita itu hanya menyampaikan. Pada tokoh merela dua ki aja nanti sesei, karena doa sendiri itu adalah ibadah. Adapun pengabulannya itu lain lagi urusannya. Jadi setidaknya 3 tempat kita bisa menemukan ayat yang semakna, yang 2 ayat hampir mirip, la'allaka bakhi'un fala'allaka bakhi'un. Yang ayat yang ketiga itu surah Fatir, fala tadhhab nafsuka. Jangan dirimu itu hilang. Maksudnya ya binasa. Baik, sudah masuk. Masuk waktu belum? Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika nasya kami menghendaki. Meaning dibueloi. Nunazzil alaihi, kami akan turunkan kepada mereka minas sama'i dari langit ayat mu'jizat. Fazallat a'naquhum, sehingga membuat tengkuk mereka itu laha khadi'in, tunduk, dipacukuk-cukuk. Seandainya Allah inginkan, Allah akan turunkan tanda-tandanya, lalu kemudian tidak ada yang mereka bisa kerjakan kecuali mereka akan tunduk dengan merendahkan diri dan hati mereka. Dan ini bisa kita temukan di 2 surah, setidaknya 2 surah. Di surah Yunus ayat 220, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Walau syaa, seandainya rabbuka menghendaki, Allah menghendaki, maka sungguh beriman semua orang yang ada di muka bumi ini, semuanya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin? Apakah engkau kemudian akan memaksa orang-orang itu sampai mereka itu beriman? La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Kembali tadi, ya peringatan bagi kita semua, bahwa tugas kita itu iqamatul hujjah, memberikan hujjah, selesai. Setelah itu, kita akan melampaui dan jatuh kepada adab dan akhlak yang buruk, yang kemudian mengatasnamakan bahwa kita di atas kebenaran. Sama dengan teguran Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau akan memaksa orang-orang sampai mereka beriman? Kemudian di surah Hud ayat 118, halaman 245, walau syaa rabbuka laja'alan nasu ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan menjadikan semua manusia itu satu umat saja. Akan tetapi wala yazaluna mukhtalifin, yang ada nyatanya mereka akan senantiasa berselisih. Jadi jangan membuat kita, sekali lagi bahwa ini hiburan bagi dai, terutama sekarang kita ini di zaman-zaman seperti ini. Jangan paksa. Kita sudah jelaskan bahwa seperti inilah, ini dalilnya, demo penelo maceri lo dia sejagro gitu. Ketika gitu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Sehingga di ini tetap adab kita akan terjaga. Dan orang-orang, terutama para penuntut ilmu, tatkala orang menyebutkan dalil dan hujjah, jangan anggap itu tidak beradab. Jangan anggap itu tidak beradab. Begitu pula para ustadz atau dai, siapa saja yang mendapatkan teguran atau peringatan, itu nikmat. Daripada kemudian kita dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan, tidak ada yang tegur-tegur. Dan bahayanya bagi pengikut ini, orang-orang yang mengikuti misalnya satu syekh atau satu guru, kalau misalnya Allah tidak ungkap kesalahannya, dia minta dilanti mencuci nabir. Tidak salahnya, tidak ada kesalahannya. Tapi Allah membeberkan kesalahan itu, bukti bahwa manusia, biar siapa? Biar siapa? Pasti ada kesalahan. Tugas kita itu adalah membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jangan tertukar atau jangan bingung di situ.
Baik, kemudian ayat yang kelima dan keenam. Ya. Ayat kelima dan keenam saya tidak cantumkan di sini. Faqad kadzdzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Bukan. Dalam. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmanin muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Faqad kadzdzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Coba ini kerjaannya orang-orang kafir ini. Supaya kita orang yang berdakwah ini tahu bahwa ada memang orang begini. Tidaklah datang kepada mereka dari peringatan yang baru. Baru ini, bahkan biasa mereka yang minta, coba tanya sama Tuhanmu tentang ini. Ketika turun ayat, dia tolak lagi. Muhdas. Ayat yang baru, hukum yang baru dari Allah Subhanahu wa taala, illa kanu anhu mu'ridin. Kecuali kemudian mereka itu berpaling. Jangan heran, maka dah biasa kita mengatakan kira-kira aga na welo upalatuga kina masumanan itu kurang hadis na dia melo macuri. Ya sudah, memang seperti itulah. Orang yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi saja, turun ayat, dia tanyakan tentang ini betul-betul diturunkan, dia mau pun curi. Apalagi kalau kita sekarang. Ini hiburan bagi para dai supaya tidak stres melihat kondisi umat. Maka kadzdzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Ya, mereka telah mendustakan dan akan datang kepada mereka itu berita-berita ya terhadap makanu bihi yastahzi'un, apa yang dahulu mereka perolok-olokkan. Ya, mereka hinakan, tertawakan. Ini bisa kita temukan beberapa ayat bahwa kita tidak bisa memaksa semua orang. Di surah Yusuf ayat 103 mengatakan, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin." Kita sangat antusias mereka beriman, tapi tidak, sedikit saja yang beriman. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah kemudian menyesallah bagi hamba-hamba itu. Datang rasul, mereka olok-olok, mereka ejek. Ini surah Yasin. Itu surah Yasin, dia banyak mengandung tentang hal-hal yang seperti ini. Datang perintah, datang ayat, dia tolak. Itu banyak ya, bukan tentang ya apa namanya yang kita sering lakukan tujuan-tujuannya. Kemudian di surah Al-Mu'minun, ya silakan nanti dilihat halaman-halamannya, ditadabburi, dikaitkan satu sama lain. Tsumma arsalna rusulana tatra, ya kullama jaa ummatan rasuluha kadzdzabuhu. Coba, setiap datang rasul mereka dustakan. Ya. Mereka dustakan. Inilah kondisi yang Allah Subhanahu wa taala terangkan terhadap orang-orang yang disampaikan kepadanya kebenaran. Maka itu dijelaskan nanti ini kesimpulan di ayat 5 dan 6 ini, itu kita bisa lihat nanti di akhir surah Asy-Syu'ara itu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa dzakarullaha katsiran wantasaru min ba'di ma zulimu saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Bagaimana nasibnya orang yang mengolok-olok itu ketika mereka sudah melihat kebenaran dan tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berubah. Ayat yang ke-7, 8 dan ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ilal ardi kama ambatna fiha min kulli zawjin karim. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim." Awalam yarau, dan apakah mereka tidak memperhatikan pada bumi ini bagaimana kami menumbuhkan di atasnya min kulli zawjin, dari berbagai macam ya tumbuh-tumbuhan yang baik. Inna fi dzalika laayatan, sungguhnya itu dalam hal itu adalah tanda, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, kan tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sungguhnya Rabbmu Maha perkasa, Maha penyayang. Ini kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat-ayat kauniyahnya. Dan bisa kita lihat di surah Al-Baqarah juga di ayat 21 dan 22, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'alakumul arda firasya. Yang menjadikan bumi ini terhampar. Was-samaa'a binaa'a. Perhatikan bagaimana langit ini menjadi atap yang begitu kokoh, bangunan yang kuat. Wa anzala minas samaa'i ma'an. Dari langit turun air. Fa akhraja bihi minas samarat rizqan lakum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya berbagai macam jenis buah-buahan sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lam. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Ini ya ayat 1 sampai 9 itu bercerita bagaimana mereka orang-orang kafir ini berpaling dari Al-Qur'an atau peringatan, dan bagaimana Nabi SAW sangat bersedih terhadap sikap mereka itu berpaling dari peringatan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tanda-tanda kebesarannya, dan bersamaan dengan itu tetap mereka tidak banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah kembali kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran ini adalah petunjuk, pedoman hidup kita. Menyibukkan diri dengan Al-Quran, mentadabburinya, membacanya dan mentadabburinya, mempelajarinya. Tidak sibuk dengan perkataan-perkataan manusia bagaimanapun kemudian perkataan itu membuat kita terkesima. Apalagi kalau kemudian sampai membuat kita lalai. Sampai membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bacalah ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini. Jadi dua ayat ini, ayat syar'iyah dengan ayat kauniyah. Kita harus membaca dan memahaminya, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita ambil faedah atau pelajaran-pelajaran dari surah Asy-Syu'ara, dari ayat 1 sampai ayat 9, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan masuk di kisah Nabi Musa ya, dan kaumnya. Panjang kisahnya Nabi Musa di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat, kesehatan, kesempatan serta pertemuan untuk kemudian kembali melanjutkan bahasan dari tafsir surah Asy-Syu'ara ini pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.